Baik, kita lanjutkan topik kajian kita. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang kembali ekonomi makro, tentang agregat demand, agregat supply, dan bagaimana fenomena agregat demand dan agregat supply ini kemudian eh, menghadirkan inflasi, ya. Baik, jadi kalau kita lihat konsep-konsep dasar dalam ekonomi makro ini, ya, yang pertama itu adalah agregat demand. Harga demand dikatakan atau didefinisikan sebagai total demand barang dan jasa di dalam perekonomian, ya. Eh, jadi agak berbeda dengan, bukan agak berbeda, berbeda dengan yang dipelajari di ekonomi mikro, ya. Agregat demand di dalam ekonomi makro, kurva agregat demand di dalam ekonomi makro ini adalah menjelaskan apa yang terjadi terhadap agregat output atau income ketika harga-harga mengalami perubahan. Dan ingat perbedaannya dengan ekonomi mikro, ya, yaitu kalau di ekonomi mikro perubahan harga itu adalah harga individual komoditas. Kalau di dalam ekonomi makro, agregat demand ini adalah harga secara umum atau dikatakan dengan inflasi, ya. Jadi itu perbedaan yang mendasar. Kemudian juga permintaan, kalau di dalam teori ekonomi mikro itu permintaan itu adalah permintaan personal komoditas. Misalnya permintaan beras, permintaan garam, permintaan buku, permintaan mobil, ya. Tetapi di dalam ekonomi makro yang dinamakan agregat demand itu adalah permintaan barang dan jasa secara keseluruhan. Nah, jadi ketika kita mau melihat bagaimana hubungannya antara agregat output atau income dengan harga-harga secara umum, ya, di mana ada asumsi di situ bahwa belanja negara, pajak, dan variabel-variabel kebijakan moneter dalam keadaan konstan, tidak berubah, maka kalau hubungan itu kita buat dalam bentuk kurva, kurva itulah yang dinamakan dengan kurva agregat demand. Ya. Nah, bagaimana kurva agregat demand itu terjadi? Prosesnya itu adalah sebagaimana yang ditunjukkan di dalam slide berikut. Jadi kalau Anda perhatikan di sini bahwa dimulai dengan situasi misalnya terjadi kenaikan harga-harga, ya. Nah, kenaikan harga-harga ini, harga-harga yang menaik secara keseluruhan itu menyebabkan Anda, rumah tangga semua dari satu wilayah, itu harus membutuhkan uang yang lebih banyak untuk belanja tersebut karena harga-harga menjadi lebih tinggi. Sehingga kalau jumlahnya belanjanya ingin tetap sebelum kenaikan harga, maka konsekuensinya permintaan uangnya atau kebutuhan uangnya menjadi lebih tinggi. Kebutuhan uang masyarakat meningkat atau permintaan uang masyarakat meningkat itu menyebabkan eh, interest rate, suku bunga itu juga meningkat, ya. Suku bunga juga meningkat. Mengapa suku bunga meningkat? Karena di dalam teori ekonomi makro kontemporer modern, suku bunga itu adalah representasi dari biaya untuk peminjaman uang, ya. Kalau orang banyak meminta cash, ya, permintaan uang, kemudian permintaan itu tentunya ditujukan ke perbankan nasional, maka dampaknya itu naiknya permintaan uang itu akan menaikkan harga dari eh, peminjaman uang, yaitu suku bunga. Nah, suku bunga yang meningkat ini itu juga akan berimbas kepada kepada
investasi. Karena para investor, ya, orang-orang yang ingin membutuhkan uang untuk melakukan pembangunan, untuk investasi, itu harus eh, membayar lebih mahal untuk meminjam uang ke bank. Ya dampaknya tentunya karena biaya meminjam uang itu lebih mahal, tentunya mereka jumlah uang yang mereka bisa akses menjadi lebih sedikit. Dan uang itu kalau digunakan untuk investasi, berarti investasinya juga akan lebih kecil. Nah, jadi terjadi kenaikan suku bunga dalam ilustrasi di gambar ini dari 6 menjadi 9, ya. Itu berkonsekuensi investasinya turun, ya, investasi I0 ini ketika suku bunga 6% dan turun menjadi I1, yaitu ketika suku bunganya naik 9%. Nah, jadi ini dampak lanjutannya. Investasi turun. Nah, investasi turun, kita tahu bahwa agregat expenditure itu atau income itu adalah sama dengan C plus I plus G. Ya, ketika awal C plus I plus I 0 plus G. Nah, kemudian karena adanya kenaikan suku bunga, I-nya turun menjadi I1. Ini gambarnya adalah di titik ini, ya. Kemudian turun menjadi di titik Y1. Ya, jadi Y0-nya turun menjadi Y1. Nah, artinya ketika dapat di dapat disederhanakan ketika P itu naik, berimplikasi Y-nya turun, ya. Ini prosesnya adalah seperti yang ada di slide ini. Tetapi secara sederhana harga-harga naik menyebabkan agregat output atau income turun. Atau sebaliknya, harga-harga turun menyebabkan agregat output atau income naik, ya. Nah, hubungan yang terakhir itu, ya, hubungan yang bersifat konklusi tadi antara P dengan Y itu dibuat dalam satu grafik tersendiri, namanya kurva agregat demand. Nah, di sini kalau kita lihat kurva agregat demand itu adalah berslope negatif, ya, berslope negatif. Ketika P-nya naik, maka Y-nya turun. P-nya naik dari P0 ke P1, maka Y-nya turun dari Y0 ke Y1. Nah, jadi kurva agregat demand itu apa? Itu kurva yang menunjukkan hubungan negatif antara agregat output dan income dengan harga-harga secara umum. Ya, inilah kurva agregat demand. Di mana titik-titik yang dihubungkannya ini kondisinya kalau kita lihat pada slide sebelumnya itu adalah pasar barang dan pasar uang dalam keadaan seimbang. Ya, nah, jadi ini adalah representasi sederhana dari kurva agregat demand. Slide sebelumnya menjelaskan bagaimana kurva agregat demand ini terbentuk. Nah, jadi kembali kita ingatkan bahwa kurva agregat demand itu tidak sama dengan kurva kurva demand di dalam ekonomi mikro. Dia lebih memiliki konsep yang kompleks, ya. Jadi eh, tadi telah saya sampaikan di awal pertemuan, di awal apa, di awal sesi ini bahwa perbedaan-perbedaan yang mendasarnya, ya, bahwa barang dan jasa secara keseluruhan, kalau kurva demand mikro itu hanya individual barang dan jasa, ya. Nah, kemudian eh, oleh karena itu kita tidak bisa menyamakan antara kurva agregat demand itu merupakan eh, penjumlahan dari demand yang ada di kurva demand secara mikro, ya. Karena karena proses dan penjelasannya berbeda. Tadi pada slide yang sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana prosesnya
kurva agregat demand itu terjadi. Jadi tidak sama dengan proses kurva demand di dalam ekonomi mikro. Ada proses yang kompleks di situ ya. Ada proses yang lebih kompleks di mana ketika P harga-harga naik itu menyebabkan interest rate naik ya. Nah, ketika interest rate naik, investasi turun menyebabkan juga eh, agregat expenditure turun ya. Y Y agregatnya turun ya. Input sorry, output dan atau pendapatan agregat turun yang menyebabkan ketika itu turun hubungannya itu menjadi negatif antara P yang naik dengan Y yang turun ya. Nah, bahwa harga yang tinggi atau lebih tinggi itu menyebabkan demand per money itu menaik. Ini penjelasan tadi ya. Jadi bagaimana proses terbentuknya agregat demand itu. Ketika harga-harga naik itu menyebabkan demand untuk untuk apa permintaan uang itu naik dengan asumsi yang lain-lain tidak berubah. Selalu di dalam ekonomi makro ada istilah ceteris paribus ya. Kalau kita ingin melihat bagaimana hubungan antara dua variabel, dalam hal ini variabel harga-harga umum dengan permintaan uang. Jadi kalau harga-harga umum naik ya, bagaimana permintaan uang? Permintaan uang juga akan naik karena untuk memenuhi jumlah barang yang dibeli dengan harga yang naik berarti jumlah uangnya harus lebih lebih besar. Oleh karena itu permintaan uangnya akan lebih besar. Nah, permintaan uang yang lebih besar itu akan menaikkan interest rate atau suku bunga. Interest rate yang naik akan menyebabkan agregat output menjadi turun karena investasi turun tadi. Ya. Nah, jadi sepanjang kurva agregat demand ya, titik-titik ini ada titik-titik ya, titik-titik yang membentuk kurva agregat demand ini adalah posisi pasar barang dan pasar uang dalam keadaan kondisi keseimbangan ya. Nah, ada hubungannya dengan consumption, the consumption link. Mengapa ini ada hubungannya dengan consumption? Bahwa ketika konsumsi itu turun, itu yang disebabkan oleh kenaikan interest rate itu akan berkontribusi pada seluruh penurunan output. Mengapa konsumsi masyarakat bisa menjadi turun dengan naiknya interest rate? Ya, ya, jadi dengan naiknya interest rate, misalnya kenaikan suku bunga perbankan tadi menyebabkan ketika seseorang ingin misalnya kredit rumah, dia harus eh, naiknya suku bunga perbankan menyebabkan angsuran kredit rumahnya juga naik. Ya, dengan demikian eh, konsekuensinya dengan pendapatan dia yang tetap, ya tentunya konsekuensinya dia harus menurunkan konsumsi rumah tangganya. Ya, apalagi kalau sudah kredit rumah, kredit eh, mobil juga begitu ya. Nah, ketika suku bunga naik, nah angsuran untuk membayar kredit rumah dan kredit mobil itu menjadi naik. Konsekuensinya karena uangnya lebih besar dialokasikan untuk pembayaran kredit rumah dan kredit mobil, menyebabkan uang yang tersedia itu menjadi lebih sedikit. Itu akan berkonsekuensi menurunkan konsumsi. Nah, itu mengapa dikatakan apa kenaikan interest rate itu bisa berkontribusi terhadap penurunan konsumsi, bukan hanya berkontribusi terhadap penurunan investasi, tapi juga ada linknya dengan konsumsi, ada kaitannya dengan konsumsi, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian dia juga ada fenomena bahwa dengan eh, interest rate yang apa, sorry, dengan consumption yang
perubahan consumption yang disebabkan oleh perubahan real wealth effect atau real balance effect, ya. Jadi jadi penjelasannya begini, naiknya harga-harga secara umum itu menyebabkan Anda punya kekayaan real itu turun. Anda punya tabungan di rupiah, Anda punya uang di kantong, Anda punya uang di dompet, itu kan nilainya menjadi turun karena harga-harga menjadi naik, ya. Daya belinya menjadi turun, daya beli uang itu. Dengan daya beli yang turun atau efek terhadap real wealth itu turun, ya, efek terhadap kesejahteraan real Anda turun. Nah, prosesnya itu menjadi balance, ya, efek terhadap real balance-nya, keseimbangan baru dari perilaku Anda sebagai sebagai konsumen karena Anda memiliki tadi aset Anda turun nilainya karena ada inflasi. Itu menyebabkan juga Anda berkecenderungan akan menurunkan konsumsi. Ya, nah, contohnya tadi telah saya katakan bahwa ketika harga-harga naik, uang yang ada di tabungan Anda, uang yang ada di dompet Anda, ya, uang yang ada di saku Anda itu nilainya menjadi daya belinya menjadi turun walaupun nominalnya sama, nominalnya 10.000, tapi dengan ada inflasi, contohnya kalau beli kue seharga 1.000, ya, sebelum ada inflasi, dengan 10 itu bisa dapat 10.000 itu dapat 10 kue. Tapi setelah ada inflasi, menjadi harga kue itu naik menjadi 1.200 misalnya, ya 10.000 Anda tidak lagi bisa mendapat 5 kue. Kurang dari 5 kue. Artinya daya beli uang Anda yang 10.000 itu tidak sama dengan daya belinya sebelum terjadi inflasi. Nah, karena daya belinya turun, uang Anda itu sesungguhnya juga nilai realnya turun, ya. Real wealth effect-nya turun. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian mempengaruhi Anda untuk mengurangi belanja, mengurangi konsumsi, ya. Atau real balance-nya, efek real balance-nya juga menyebabkan Anda harus menurunkan konsumsi. Nah, itu penjelasan mengapa eh, kurva agregat demand itu dia memiliki kemiringan negatif, ya. Dia negatif dan eh, sorry, berkemiringan negatif, ya. Nah, jadi setiap titik yang ada di kurva agregat demand itu menunjukkan posisi dalam keadaan keseimbangan, ya. Pasar uangnya dalam keadaan keseimbangan, pasar barang juga dalam keadaan keseimbangan. Nah, di dalam agregat karena dalam keadaan keseimbangan berarti setiap titik yang ada di dalam kurva agregat demand itu Y itu sama dengan C plus I plus G. Ya. Y sama dengan Y itu adalah eh, output, ya, atau agregat expenditure atau income itu sama dengan jumlah dari konsumsi ditambah dengan investasi ditambah dengan belanja pemerintah. Nah, lalu selanjutnya adalah kapan kurva agregat demand itu bisa bergeser ke kiri dan ke kanannya. Agregat demand itu bisa bergeser ke kiri dan ke kanan. Atau, permintaan agregat itu bisa bergeser dan kiri dan ke kanan. Ada penyebab-penyebabnya. Penyebab yang pertama itu adalah dari sisi kebijakan moneter. Jika pemerintah menerapkan kebijakan moneter yang ekspansif, ya, apa itu kebijakan moneter ekspansif? Misalnya menurunkan suku bunga, bank sentral itu menurunkan suku bunga, ya, itu akan menyebabkan terjadi pergeseran kurva agregat demand ke kanan, ya. Nah, itu contoh setiap kebijakan dari otoritas moneter yang menyebabkan suplai uang di masyarakat meningkat itu akan menggeser kurva agregat demand ke kanan. Contohnya adalah menurunkan suku bunga bank sentral.
Nah, begitu juga setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan fiskal, ya. Dalam hal ini kalau fiskal itu kita berbicara yang pertama government spending dan yang kedua adalah pajak tax. Jadi kalau government spendingnya naik atau pajaknya turun, maka kurva agregat demand akan bergeser ke kanan. Atau sebaliknya, kalau taxnya turun, saya ulangi, kalau taxnya turun atau government spendingnya naik, itu kurva agregat demand akan bergeser ke kanan. Tetapi sebaliknya, kalau government spendingnya turun atau taxnya yang naik, maka kurva agregat demand itu akan bergeser ke kiri. Nah, jadi secara summary, kita lihat di slide yang ini, ada yang dinamakan expansionary monetary policy, kebijakan moneter yang ekspansif. Jadi setiap kebijakan moneter yang ekspansif, yaitu kebijakan moneter yang meningkatkan money supply itu akan berkonsekuensi menggeser kurva agregat demand ke kanan. Ya, permintaan agregat ke kanan, kurva permintaan agregat ke kanan. Sebaliknya, setiap kebijakan moneter yang mengurangi money supply itu akan menggeser kurva permintaan agregat atau agregat demand ke kiri. Selanjutnya adalah setiap kebijakan fiskal yang ekspansif itu akan menggeser kurva agregat demand ke kanan. Apa itu kebijakan fiskal yang ekspansif? Yaitu ketika government spending itu naik, APBN, APBD meningkat. Yang kedua adalah ketika tax turun, pajak turun. Sebaliknya, kalau kebijakan fiskalnya adalah kontraksi, kontraksionari, kebijakan fiskal yang apa? Yang ketat, yang konstruksi, itu akan menyebabkan kurva agregat demand bergeser ke kiri. Contohnya kalau APBN, APBD-nya turun, atau government spending-nya turun, atau pajaknya naik, tax-nya naik. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang agregat supply. Jadi, yang namanya agregat supply itu adalah total supply semua barang dan jasa yang ada di dalam perekonomian. Nah, bagaimana kurva agregat supply itu dibuat? Jadi kurva agregat supply itu adalah grafik yang menunjukkan relasi hubungan antara jumlah kuantitas agregat dari output, ya, yang disuplai oleh semua perusahaan yang ada di dalam perekonomian dengan tingkat harga-harga, ya. Nah, yang perlu juga digarisbawahi bahwa kurva agregat supply itu bukan tidak identik dengan kurva supply pasar. Jadi kurva agregat supply itu bukan kurva supply pasar agregat, ya. Jadi bukan jumlah dari seluruh secara individual kurva supply yang ada di dalam perekonomian itu dijumlahkan itu menjadi kurva kurva agregat, ya, kurva supply agregat. Bukan demikian, ya. Jadi dia berbeda dengan kurva supply pasar. Sebagaimana yang kita pelajari di dalam ekonomi mikro itu ada kurva supply pasar, itu tidak sama dengan agregat supply atau kurva agregat supply di dalam ekonomi makro. Nah, jadi mengapa dia berbeda? Karena dalam realitasnya, ya, perusahaan itu mereka tidak apa hanya merespon tentang harga yang ditentukan oleh pasar, tapi dalam realitasnya mereka itu men-setting bagaimana secara individual mereka berproduksi. Ketika harga naik, tidak serta-merta pertimbangannya harga. Misalnya ketika saya adalah supplier beras misalnya, ketika harga beras naik, tidak serta-merta hanya pertimbangan itu, ya. Jadi juga ada pertimbangan biaya produksi, ya. Eh, Supplier mobil, produsen mobil misalnya, ketika harga mobil naik di pasar, itu tidak serta-merta pertimbangannya karena harga harga mobil, tapi dia juga akan mempertimbangkan biaya biaya produksi dari mobil itu, ya.
Kalau biaya produksinya meningkat, tentu harga yang naik itu tidak berkontribusi signifikan terhadap kenaikan kenaikan produksi mobil. Sebaliknya, ketika harga turun, ya, eh, dan biaya produksi juga turun, itu bisa terjadi kenaikan produksi produksi apa? Produksi mobil. Kalau penurunan biaya produksi itu lebih lebih besar dibandingkan penurunan harga mobil di pasar. Nah, jadi di dalam kurva agregat supply ini, perusahaan itu berposisi dia men-setting, ya, perilakunya itu adalah semua perusahaan di dalam pasar, di dalam perekonomian, sorry, itu men-setting bagaimana mereka merespon harga harga yang naik dengan jumlah produksi yang harus diproduksi dengan mempertimbangkan beragam pertimbangan yang ada di dalam perekonomian, ya. Nah, itulah yang membutuhkan kurva harga supply. Nah, jadi eh, ketika kita menggambar kurva agregat supply, kita mengasumsikan bahwa input input harga-harga input itu adalah konstan, ya. Nah, di dalam makroekonomi, kenaikan semua harga-harga, ya, itu bermakna sebenarnya ada input harga input juga yang naik karena semua harga-harga, ya, ya, tidak hanya harga output tapi semua harga-harga di dalam perekonomian. Nah, jadi output dari satu perusahaan bisa jadi menjadi input dari perusahaan lain, ya. Nah, inilah yang menjadi uniknya kurva agregat supply, sehingga menyebabkan dia tidak tidak identik dengan kurva agregat kurva supply makro yang eh, diagregatkan, tidak sama. Ya, jadi dalam kondisi yang sedemikian itu, maka ada satu perusahaan misalnya, satu sisi dia ketika terjadi kenaikan harga-harga secara keseluruhan, harga output dia naik, tapi juga harga input dia juga naik, ya. Nah, lalu bagaimana prosesnya bisa terjadi kenaikan output? Kita tahu tadi ini terjadi kenaikan harga-harga barang, ya. Kenaikan harga-harga itu bukan hanya harga output, tapi harga input juga. Satu perusahaan dia bisa melihat satu barang itu sebagai sebagai input bagi perusahaan dia, ya. Itu harganya naik, kemudian output perusahaan dia harganya juga naik. Contoh begini, perusahaan roti. Ketika terjadi kenaikan harga-harga, harga rotinya naik, tapi juga harga harga apa? Harga gandum juga naik sebagai bahan baku roti. Harga gandum naik, harga gula naik, ya kan? Nah, dalam kondisi yang demikian itulah maka fenomena kurva agregat supply makro itu berbeda dengan kurva agregat supply mikro, kurva kurva supply pasar mikro maksud saya, ya. Nah, dalam kondisi yang saya katakan tadi bahwa eh, ketika harga gandum naik dan harga roti naik, bagaimana perilaku dari perusahaan atau pabrik roti? Nah, ada fenomena yang dinamakan dengan jeda waktu, time lag, jeda waktu. Jadi kenaikan harga-harga roti itu ada jeda waktu dengan harga-harga inputnya. Contohnya kenaikan harga roti naik, ya, kenaikan harga roti itu naik, itu dalam waktu dalam short term, dalam jangka pendek itu akan menaikkan output roti, ya, ya, karena terjadi kenaikan harga, maka eh, apa output naik. Tapi pada saat yang sama nanti proses berjalan, maka harga-harga harga-harga input yang naik juga harus dilakukan penyesuaian. Contohnya apalagi kalau tenaga kerjanya meminta kenaikan kenaikan upah.
ya, karena merasakan inflasi, ya, mereka juga minta kenaikan upah, maka menyebabkan eh, setelah terjadi kenaikan kenaikan upah atau terjadi adjustment atau penyesuaian terhadap biaya produksi, maka eh, supply itu menjadi menjadi turun kembali atau menjadi kembali ke titik semula. Nah, proses itu yang dinamakan dengan apa proses adjustment di dalam eh, agregat supply kurva, ya. Nah, jadi secara umum ilustrasi mudahnya kurva agregat itu ada terlukis di gambar ini. Ini adalah kurva agregat jangka pendek atau short run, di mana bentuknya itu memiliki positif slope, tapi ada keunikan tersendiri. Harus kita ingat ketika menggambarnya bahwa pada periode-periode apa, bukan pada periode, pada awal, ya, kurva itu dibuat cenderung memiliki slope positif yang lebih landai, ya. Kemudian semakin semakin curam slope positifnya sampai kemudian slope positif itu menjadi hilang atau menjadi vertikal. Nah, cara menggambar itu adalah memiliki landasan argumentasi, ya. Jadi kalau kita lihat pada tingkat level agregat output yang rendah, ya, maka kurva itu kita buat relatif lebih landai. Mengapa? Karena pada tingkat agregat output yang lebih rendah ini diasumsikan semua resource belum banyak digunakan, ya. Jadi ketika terjadi kenaikan harga-harga, maka akan menyebabkan kenaikan yang bermakna dari eh, agregat outputnya. Nah, tetapi semakin digunakan tentunya semua resource yang dimiliki oleh perekonomian semakin tergunakan. Nah, kalau semuanya sudah tergunakan, sudah digunakan, atau istilahnya telah mencapai full capacity dari perekonomian, maka pada saat itu eh, kenaikan harga-harga tidak bisa lagi menaikkan output, hanya tinggal eh, dirasakan oleh masyarakat sebagai kenaikan-kenaikan harga. Jadi kalau semua sudah full capacity, kurva agregat supply itu bentuknya menjadi vertikal. Nah, jadi menggambar kurva agregat agregat supply itu mempunyai kaidah, ya. Pada level agregat output yang awal dia lebih landai digambarkan, tapi semakin tinggi penggunaan agregat outputnya, apalagi kalau sudah pada titik di mana eh, semua resources dari perekonomian sudah digunakan, istilahnya full capacity perekonomian itu sudah digunakan, maka kurva agregatnya pada posisi yang demikian itu digambarkan menjadi mendekati vertikal, dan kemudian vertikal kalau sepenuhnya semua resources dalam perekonomian sudah digunakan. Artinya kalau semua resources dalam perekonomian sudah digunakan, ya, human resource-nya sudah digunakan penuh, capital resource-nya sudah digunakan penuh, ya. Jadi tidak bisa lagi menaikkan produksi karena semua input sudah digunakan secara penuh. Yang terjadi kenaikan harga-harga itu hanya menyebabkan kenaikan harga-harga saja, tidak berimplikasi terhadap kenaikan produksi. Nah, jadi eh, gambar kurva agregat itu harus mencerminkan dua kondisi, yaitu kondisi perekonomian sebelum full capacity dan perekonomian mendekati full capacity dan perekonomian full capacity, ya. Jadi gambarnya itu akan berbeda. Sebelum full capacity, kurvanya lebih landai, kurva agregat supply itu dibuatkan lebih landai, slope-nya tetap positif.
menjelang pull capacity dia menjadi lebih tajam, ya, lebih curam, tapi tetap positif slope-nya. Dan setelah eh, full capacity dia menjadi vertikal. Ya, ya ini telah saya jelaskan tadi. Ya, nah ini juga telah saya jelaskan sebelumnya sebenarnya ya, bahwa mengapa kemudian kurva agregat supply itu bisa berslope positif karena adanya lag, ya, perubahan, ada jeda waktu antara perubahan harga input dan perubahan harga output, ya. Jadi kalau tidak ada jeda waktu, jadi perubahan harga output disertai secara bersamaan dengan perubahan harga input, maka kurva itu akan menjadi vertikal. Tapi kalau ada lag, ada jeda waktu, maka kurva itu menjadi eh, tidak vertikal atau dia punya slope positif tadi. Ya, ya. Nah sekarang kita akan melihat apa yang menyebabkan agregat supply itu bisa bergeser ke kiri dan ke kanan kurvanya itu ya. Yang pertama, fenomena apa yang dinamakan dengan cost shock atau supply shock. Ini adalah perubahan biaya yang menyebabkan eh, kurva agregat supply itu bisa bergeser. Nah, ketika biaya industri dan perekonomian itu naik, itu akan menggeser kurva agregat supply itu ke kiri. Contohnya yang paling utama itu dalam hal ini, input yang utama dari industri itu adalah tenaga kerja. Jadi kalau upah tenaga kerja naik, ya, secara agregat, maka kurva agregat supply-nya akan bergeser ke kiri. Yang kedua, yang bisa menggeser itu adalah, yang penting adalah eh, apa, BBM, ya, bahan bakar. Ketika biaya bahan bakar itu naik, juga akan menggeser kurva agregat supply ke kiri. Nah, sebaliknya kalau biaya produksi itu turun, itu akan menggeser kurva agregat supply-nya ke kanan. Ya, turunnya harga BBM internasional, ya, turunnya tingkat upah agregat itu akan menggeser kurva agregat supply itu ke kanan. Secara secara umum, jadi kita bisa sarikan, bisa bentuk ringkasan apa saja yang bisa menggeser kurva agregat supply itu ke kiri dan ke kanan. Yang pertama, yang menggeser kurva agregat supply ke kanan kalau biaya produksinya turun. Yang paling utama itu kalau input price-nya turun atau biaya tenaga kerja, yaitu tingkat upah tenaga kerja turun. Yang kedua, ketika ekonomi growth apa naik, ya, ekonomi growth naik, ya, semakin banyak kapital, semakin banyak labor, semakin banyak apa teknologi yang digunakan, itu bisa menggeser kurva agregat supply ke kanan. Jadi yang memacu pertumbuhan ekonomi, ada temuan teknologi baru, ada apa serapan apa resource capital yang lebih banyak, ada ya, penggunaan tenaga kerja yang lebih banyak, itu akan eh, menggeser kurva agregat supply ke kanan. Sebaliknya kalau terjadi stagnasi, ya, terjadi eh, capital yang turun, ya, teknologi teknologi yang tidak ya teknologi yang tidak meningkatkan produksi, ya, itu menyebabkan kurva agregat demand, sorry, kurva agregat supply itu, khususnya ketika capitalnya mengalami eh, penurunan, maka kurva agregat supply-nya juga bisa turun. Dan tidak kalah pentingnya adalah public, ya, policy, kebijakan negara, kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi eh, agregat supply itu ke kiri atau ke kanan. Jadi kalau kebijakannya itu apa, ada pemotongan pajak, ada kemudahan peraturan, ya, deregulasi, tidak banyak aturan, tidak banyak pajak, kemudian ada
kebijakan-kebijakan yang mendukung sisi supply, ya, misalnya insentif untuk penggunaan teknologi baru yang digunakan tidak dikenakan pajak, teknologi baru yang digunakan apa eh, dimudahkan implementasinya. Nah, itu semua akan menggeser kurva agregat supply itu ke kanan. Sebaliknya kalau terlalu banyak barrier, banyak hambatan dalam aturannya, ya. Kemudian ada inefisiensi, ngurus perizinan bisa lama, bertele-tele, biaya pengurusannya mahal, ya. Tambah lagi ada korupsi. Nah, itu kan menggeser kurva agregat supply itu ke kiri. Dan termasuk masalah iklim, cuaca juga akan eh, membantu kurva agregat supply itu. Jadi ketika iklim mendukung, iklim baik, bagus, itu akan menggeser kurva agregat supply itu ke kanan. Sebaliknya kalau terjadi gangguan bencana alam, termasuk perang, ya, itu akan menggeser kurva agregat supply itu ke kiri. Nah, kemudian bagaimana proses terjadinya inflasi? Ya, jadi pergerakan harga-harga. Kalau harga-harga itu naik, kita namakan inflasi. Tapi kalau harga-harga itu turun, kita namakan deflasi. Nah, setelah kita memahami agregat supply dan agregat demand, nah interaksi antara agregat supply dan agregat demand ini ya kemudian nanti akan melahirkan satu fenomena yang namanya inflasi. Ya, nah jadi eh, ya ini tentang kurva agregat demand, agregat supply. Tadi telah kita jelaskan bagaimana agregat demand dan agregat supply. Kemudian agregat supply jangka panjang itu bentuknya vertikal. Mengapa dia vertikal? Karena semua resources telah digunakan, semua sumber daya manusia telah digunakan, teknologi telah digunakan, modal telah digunakan, sehingga dalam jangka panjang kenaikan harga-harga tidak memacu kenaikan produksi. Ya, jadi karena semua semua potensi perekonomian itu sudah digunakan atau istilahnya perekonomian sudah dalam keadaan full capacity. Ya, jadi makanya bentuknya itu kurva agregat supply long run itu jangka panjang itu adalah vertikal. Jadi kalau terjadi kenaikan harga-harga, tidak akan menaikkan output lagi. Yang ada hanya kenaikan harga-harga saja. Baik. Nah, jadi fenomena inflasi yang pertama bisa terjadi karena eh, pemerintah menggeser kurva agregat demand melalui kebijakan, baik kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter tadi. Melalui kebijakan fiskalnya, pemerintah bisa menaikkan government spending sehingga agregat demand itu bergeser dari AD0 ke AD1 ini atau menurunkan pajak, ya. Nah, dampaknya yang terjadi kita lihat harga naik. Harga-harga naik dari P0 ke P1 atau terjadi inflasi. Tapi pertumbuhan ekonomi terjadi, ya, dari Y0 ke Y1, ya. Nah, ini fenomena inflasi yang disebabkan karena perubahan dari kurva agregat demand atau dikenal dengan istilah eh, demand pull inflation, ya. Nah, bisa juga demand pull inflation ini terjadi karena kebijakan moneter, ya. Tadi telah kita sampaikan agregat demand itu bisa bergeser ke kanan karena kebijakan moneter yang ekspansif. Misalnya BI menurunkan suku bunga Bank Indonesia, itu akan menggeser kurva agregat demand ini ke kanan. Ya, implikasinya juga sama, yaitu eh, P0 naik menjadi P1 atau terjadi inflasi ini, kemudian Y0 naik menjadi Y1 atau terjadi pertumbuhan ekonomi. Nah, ini adalah fenomena inflasi yang dikenal dengan nama demand pull inflation. Bisa terjadi karena kebijakan fiskal, karena government spendingnya bertambah atau tax-nya turun, atau bisa terjadi karena kebijakan moneter, yaitu bank sentral menurunkan suku bunga bank sentral, ya, sehingga money supply bertambah. Money supply bertambah itu agregat demand bergeser ke kanan.
Agregat demand bergeser ke kanan, seperti tunjukkan gambar ini, yang terjadi adalah inflasi karena P0 naik menjadi P1 diiringi dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu Y0 naik menjadi Y1. Nah, tetapi biasanya itu tidak akan berlangsung lama. eh, apa Pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan inflasi karena segera akan dikoreksi, ya dikoreksinya jadi kurva supply tadi, agregat supply tadi yang ada di AS0 itu akan bergeser ke AS1. Mengapa dia bergeser ke AS1? Karena eh, para pekerja, ya, yang merasakan kenaikan harga-harga inflasi itu menuntut kenaikan upah melalui serikat pekerja mereka, bahkan bisa terjadi demo, ya. Nah, penuntutan kenaikan upah itu menyebabkan ketika itu dipenuhi, tingkat upahnya dinaikkan, maka kurva agregat supply-nya itu akan bergeser ke kiri, ya, dari AS0 ke AS1. Pada titik keseimbangan yang baru, ya di titik C, maka ini yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi kembali ke Y0 dan terjadi inflasi dari P1 ke P2. Ya. Nah, ini fenomena eh, inflasi yang disebabkan agregat supply yang bergeser ke kiri itu namanya push push cost, ya. Eh, Supply side inflation atau cost push inflation. Dua nama yang merujuk fenomena yang sama, yaitu inflasi yang terjadi karena bergesernya kurva agregat supply itu ke kiri. Ya, ya kita lanjutkan. Jadi eh, ini tadi, ya, setelah saya jelaskan bahwa inflasi bisa terjadi karena kebijakan moneter dan karena kebijakan fiskal yang ekspansif akan menggeser kurva agregat demand ke kanan dari AD0 ke AD1 dan akan menaikkan harga-harga, akan terjadi inflasi. Nah, ini fenomena fenomena inflasi karena kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang ekspansif, dikenal dengan istilah yang saya sebutkan tadi, ya, sebagai demand pull inflation, inflasi yang didorong oleh demand, ya, atau demand side inflation, inflasi dari sisi demand. Nah, sebaliknya, kalau agregat supply itu dalam keadaan mendekati full capacity, ya, full capacity di gambar ini kita lihat agregat supply-nya mendekati kondisi full capacity, dimulai di titik B, ya. Dari mana kita tahu dia mendekati full capacity? Yaitu kurva agregat supply-nya mulai menuju vertikal. Kalau sudah vertikal itu sepenuhnya perekonomian dalam keadaan full capacity. Full capacity perekonomian itu artinya semua resource yang dimiliki ekonomi itu, ya, teknologinya, kapitalnya, eh, manusianya, labornya itu sudah digunakan secara penuh, mendekati penuh. Kalau full capacity berarti secara penuh. Nah, ketika dia digunakan mendekati full capacity di titik B, ya, kebijakan agregat demand itu tidak efektif, apalagi kalau perekonomiannya sudah dalam keadaan full capacity. Kebijakan agregat demand, menggeser agregat demand ke kanan, itu tidak efektif untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dia hanya akan menyebabkan terjadinya inflasi saja. Ya, ya. Nah, jadi di dalam perekonomian itu ada namanya tingkat tingkat output full capacity. Nah, memacu produksi
di tingkat itu, di atas tingkat itu, di atas tingkat YF ini, yaitu eh, output yang berada full capacity itu akan memacu inflasi. Ya. Nah, agar tidak memacu inflasi yang tinggi, maka tidak ya tidak boleh eh, menggunakan kebijakan yang menggeser agregat demand ke kanan pada titik di mana Y full capacity itu telah terjadi. Nah, itulah yang dinamakan inflationary gap. Jadi titik YF ini adalah titik output pada full capacity, semua resource, semua capital, semua input sudah digunakan. Nah, pada saat seperti itu, menggunakan kebijakan fiskal yang ekspansif atau kebijakan yang moneter yang ekspansif, itu hanya akan mendatangkan inflasi saja, tidak memacu pertumbuhan ekonomi. Nah, fenomena fenomena titik ya atau tingkat output di mana full capacity itu telah terjadi itu dinamakan dengan inflationary gap. Inflationary gap. Nah, kalau ini dilampaui, yang terjadi hanyalah inflasi. Tidak akan pernah menghasilkan pertumbuhan ekonomi, hanya menghasilkan inflasi. Ya, jadi inflasi, Anda tahu bahwa inflasi itu terjadi berbeda dengan kenaikan harga individual. Jadi inflasi itu semua harga-harga itu adalah naik, ya. Bukan hanya satu barang saja, tapi semua harga-harga naik. Nah, ada fenomena demand pull inflasi tadi. Inflasi karena didorong oleh tarikan demand, sorry, demand pull inflation, inflasi karena tarikan demand. Itu inflasi yang karena eh, terjadinya kurva agregat demand bergeser ke kanan, ya. Baik karena kebijakan moneter yang ekspansif, yaitu kebijakan moneter yang meningkatkan money supply, suplai uang ke masyarakat, atau bisa terjadi karena kebijakan fiskal yang ekspansif, ya. Pemerintah menaikkan government spending atau belanja negara, menaikkan APBN, menaikkan APBD, atau pemerintah menurunkan pajak. Itu semua akan berimplikasi pada fenomena demand pull inflation, inflasi yang ditarik oleh demand. Nah, yang kedua, inflasi bisa terjadi karena cost push atau supply side inflation. Inflasi yang karena dorongan biaya atau inflasi karena fenomena sisi supply dari perekonomian. Yaitu terjadi ketika misalnya seperti saat ini ya, ketika harga harga bahan bakar minyak itu naik ya di level internasional karena ada perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel yang menyebabkan terjadinya hambatan pergerakan bahan bakar minyak dunia, menyebabkan harganya naik. Harga bahan bakar naik itu berimbas kepada seluruh harga bahan bakar di berbagai macam negara. Itu menyebabkan bergesernya agregat supply ke kiri, ya, bergesernya agregat supply ke kiri, dan terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa. Nah, fenomena demikian itu kategorinya adalah cost push inflation atau supply side inflation. Bisa juga terjadi karena kenaikan tingkat upah tenaga kerja. Ya, ketika pemerintah menaikkan tingkat upah tenaga kerja, ya, itu akan berimplikasi pada cost push inflation. Ya, jadi setiap eh, fenomena yang berimplikasi terhadap kenaikan biaya produksi industri, biaya produksi perekonomian, khususnya kena kenaikan input penting seperti BBM dan tenaga kerja, itu akan menggeser kurva agregat supply ke kiri dan akan menyebabkan inflasi yang kategori inflasinya itu namanya adalah supply side inflation. Inflasi dari sisi supply atau cost push inflation. Inflasi yang didorong oleh kenaikan biaya produksi. Nah, kemudian ada juga fenomena stagflation.
Jadi ini fenomena di mana inflasi, ya, terjadi inflasi diiringi juga dengan eh, outputnya juga turun. Jadi inflasi naik, output turun. Nah, fenomena stagflation ini yang apa tentu tidak dikehendaki oleh banyak banyak negara, ya. Nah, cost shock atau tadi eh, seperti saat saat kita alami hari ini ketika terjadi kenaikan BBM dunia akibat perang, itu akan menyebabkan cost shock, biaya produksi naik. Nah, biaya produksi cost shock ini menyebabkan agregat supply bergeser ke kiri. Ini fenomena yang membuat para pengambil kebijakan menjadi menjadi sulit, ya. Kenapa? Karena intervensi melalui kebijakan moneter dan fiskal akan berimplikasi memperparah inflasi. Ya, kamu lihat di dalam ilustrasi ini, ya, ketika eh, apa terjadi cost shock, agregat supply nol bergeser ke agregat supply satu sini, ya. Nah, ini terjadi inflasi kan? Inflasinya dari P1 ke P2. Harga naik dari P1 ke P2. Nah, kalau dalam titik ini pemerintah misalnya mau memperbaiki pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan fiskal yang ekspansif dengan meningkatkan government spending misalnya, yang terjadi ya ketika agregat demand-nya bergeser ke kanan, ini menyebabkan inflasinya menjadi lebih tinggi lagi, ya. Nah, itu yang kemudian eh, menjadi pertimbangan yang menyulitkan bagi eh, pengambil kebijakan untuk mengambil mengambil aksi karena konsekuensinya akan melambungkan harga-harga lebih tinggi. Nah, kalau kondisi sosial politiknya tidak kondusif, itu akan menimbulkan shock, bukan hanya shock di ekonomi makro, tapi shock secara politik, dan itu tentu biasanya tidak diinginkan, ya. Ya, kemudian inflasi bisa terjadi juga karena ekspektasi, ya. Tidak ada masalah terkait eh, penurunan BBM atau kenaikan BBM, tidak ada relasinya dengan kenaikan eh, apa biaya tenaga kerja, tidak ada relasinya dengan government spending, tidak ada relasinya dengan tax, ya, pajak, tapi tetap bisa terjadi inflasi, yaitu karena adanya ekspektasi. Ketika semua perusahaan di dalam perekonomian, ya, menilai atau berekspektasi bahwa perusahaan-perusahaan lain itu akan menaikkan harga-harganya 10%, yang menyebabkan mereka kemudian secara kolektif, ya, menaikkan harga-harga barang mereka. Nah, yang akan terjadi adalah inflasi. Tapi inflasi ini terjadi karena ekspektasi, bukan karena fenomena agregat demand tadi dan bukan karena agregat supply. Nah, di dalam konteks agregat demand dan agregat supply, kenaikan inflasi karena faktor ekspektasi ini, ya, itu digambarkan yaitu dalam bentuk agregat supply yang bergeser ke kiri, ya, gitu ya. Ini contohnya hyperinflation itu akan terjadi, yang namanya hyperinflation itu adalah periode di mana terjadi kenaikan harga-harga secara cepat dan tinggi, ya. Nah, kemudian ada juga fenomena yang dinamakan dengan crowding out, ya. Jadi ketika dalam keadaan eh, kurva agregat supply yang posisinya vertikal seperti di gambar ini, kalau pemerintah meningkatkan agregat demand, ya, meningkatkan
government spending itu tidak meningkatkan output. Mengapa? Karena meningkatkan hanya meningkatkan harga-harga. Tadi sebenarnya yang paling mudah menjelaskannya, ya aktivitas pemerintah di perekonomian itu menyebabkan interest rate naik, ya, interest rate naik, ya. Nah, kenaikan interest rate tadi itu kemudian menghambat swasta ikut berpartisipasi dalam perekonomian atau mengurangi mengurangi partisipasi kalangan swasta di dalam perekonomian. Nah, fenomena itu dinamakan dengan crowding out. Ya, jadi ketika negara terlibat ya melalui aktivitas di dalam perekonomian, itu akan menggeser swasta, bisnis swasta. Itu fenomena itu dinamakan dengan crowding out. Ya. Nah, jadi dalam kondisi agregat supply yang sudah vertikal, ya, ketika full capacity sudah terjadi, tidak ada yang bisa lagi dinaikkan, teknologi juga tidak belum ditemukan yang baru, maka ketika pemerintah menaikkan agregat demand ya melalui kebijakan fiskal yang ekspansif itu tidak berguna untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Yang terjadi hanyalah akan menaikkan inflasi saja. Ya, ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada kajian kita bagaimana hubungan antara fenomena agregat demand, agregat supply dan inflasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.